Bu Arda, semangat sehat luar biasa. Alhamdulillah luar biasa nggih Bu Nikma. Nggih Bu. Baik Bu Nikma, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau supervisor yang akan melihat proses coaching yang akan dilakukan Bu Nikma bersama coaching. Namun sebelum Bu Nikma memulai percakapannya, ini saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Jadi agar Bu Nikma juga tahu ya, nanti rubrik penilaian tersebut akan saya jadikan acuan saya dalam proses penilaian percakapan nanti. Bu Nikma sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bu Nikma juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan yang Bu Nikma lakukan meliputi alur tirta ya, yaitu menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab atau komitmen. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bu Nikma nanti dari proses coaching. Bagaimana Bu Nikma, bisa dipahami ya Bu? Bisa Bu, bisa saya pahami. Baik Bu Nikma, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Bu Nikma? Boleh saja Bu, dengan senang hati. Alhamdulillah Bu Nikma. Untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Nikma kembangkan dalam proses coaching nantinya Bu? Baik Bu Arda, jadi ini nanti kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 Bu, yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa sekali Bu Nikma. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Nikma. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bu Nikma kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Baik Bu, nanti untuk kompetensi yang spesifik adalah kehadiran penuh dan aktif mendengarkan. Mengapa ini? Karena saya berharap saya bisa menggali potensi Kuci lebih dalam. Kemudian nanti Kuci juga dapat menemukan solusi-solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Baik Bu Nikma, memang aktif mendengarkan ini adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang Kuci nantinya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Nikma capai dalam proses coaching nantinya Bu? Indikator ketercapaian yang akan saya capai, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta Bu secara runtut dengan menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab atau komitmen. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari kunci saya sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Ya, baik Bu Nikma, semoga dari indikator yang sudah Bu Nikma sampaikan terkait proses meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari Kuci bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu Nikma. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching nanti. Nah, hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya Bu Nikma bisa melakukan
coaching dengan kuci, dan saya berharap dari proses coachingnya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan alur tirta yang meliputi tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi, serta tanggung jawab atau komitmen. Dan juga nanti berharap bahwa proses coachingnya sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bu Nikma tentukan tadi. Baik, terima kasih banyak Bu Arda. Sama-sama Bu Nikma. Nah, sekarang untuk proses coachingnya, apakah Bu Nikma sudah siap? Siap Bu. Baik Bu Nikma, silakan bisa memulai proses coachingnya dengan coaching. Baik, terima kasih Bu Arda atas kesempatan yang diberikan. Ya, semoga lancar Bu Nikma. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Bu Nikma. Bagaimana kabarnya siang ini Bu Wiwin? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Nikma. Bagaimana kabar Bu Nikma? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Wiwin. Oh iya, hari ini kita akan coaching sebentar ya Bu Wiwin. Apa nih kira-kira yang mau diobrolkan oleh Bu Wiwin dengan saya? Saya ingin menemukan jalan keluar Bu dari masalah yang saya alami. Mungkin setelah kita ngobrol sebentar, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh Bu Wiwin? Ini Bu, saya berharap mendapatkan jalan keluar ini tentang tugas dari aksi nyata yang seharusnya saya lakukan bersama rekan sejawat Bu. Saya berharap bisa berjalan dengan lancar. Oh begitu, baik. Jadi apa kira-kira yang bisa saya bantu dan apa yang Bu Wiwin harapkan dari hasil pembicaraan kita siang ini? Yang saya harapkan ya bisa menemukan jalan keluarnya Bu Nikma. Kemudian kedepannya itu saya ingin merasa lebih enjoy Bu Nikma dalam mengerjakan tugas dan tidak tertinggal dikit. Nah kira-kira apakah ada hal lain Bu Wiwin yang ingin didapatkan Bu Wiwin? Sementara ini jalan keluarnya Bu Nikma. Baik, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu Wiwin. Apakah Bu Wiwin bisa menceritakan bagaimana permasalahan yang sudah Bu Wiwin hadapi? Begini Bu Nikma, saya ini kan sedang mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Sudah waktunya untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata di modul 2.3 ini bersama rekan sejawat. Namun saya melihat mereka semua saat ini sedang sibuk Bu Nikma. Ada yang PPG, deadline mempersiapkan administrasi kelas, kemudian ada pelatihan keluar kota, dan ada juga yang sedang mempersiapkan lomba untuk siswa. Jadi saya mau melakukan kegiatan supervisi ini takut mengganggu kegiatan mereka Bu Nikma. Jadi Bu Wiwin ini takut mengganggu kegiatan rekan-rekan sejawat yang lain ya? Iya Bu, makanya saya agak bingung ini. Nah kira-kira apa yang membuat Bu Wiwin bingung? Apa Bu Wiwin bisa menceritakan? Iya Bu Nikma, yang saya bingungkan bagaimana cara saya memulai untuk minta tolong melakukan supervisi bersama rekan sejawat saya. Karena setelah saya bertanya pada beberapa guru yang lain, mereka menolak Bu Nikma karena saat ini sedang sibuk kegiatan PPG dan deadline untuk mempersiapkan administrasi kelas serta pelatihan yang lain. Nah jadi ini Bu Wiwin sudah mengajak berbicara beberapa rekan sejawat dan ada yang menolak, begitu ya Bu Wiwin? Iya Bu. Jadi kemudian kira-kira langkah apa yang bisa Bu Wiwin ambil untuk rekan-rekan lain agar rekan-rekan panjenengan dapat membantu dalam melakukan aksi nyata yang akan Bu Wiwin lakukan? Saya akan mencoba melakukan pendekatan Bu Nikma, kemudian sharing dengan guru-guru lain untuk mengetahui jadwal kegiatan mereka ketika tidak sibuk. Apakah kira-kira ada hal lain Bu Wiwin untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Mungkin saya akan lebih aktif lagi Bu, melakukan sharing atau kolaborasi
Jadi menurut Bu Wiwin untuk mengatasi hal tersebut, Bu Wiwin akan lebih aktif dalam melakukan sharing serta kolaborasi dengan rekan lain agar aksi nyata Bu Wiwin pada modul 2.3 tadi dapat panjenengan lakukan dan bisa berjalan dengan lancar sesuai due begitu ya Bu? Iya, tepat sekali Bu Nima. Nah, Masya Allah, luar biasa sekali loh Bu langkah yang panjenengan ambil ini. Alhamdulillah Bu, saya jadi merasa sedikit bersemangat dan lebih siap lagi setelah ngobrol dengan Bu Nima untuk mempersiapkan kegiatan praktek supervisi pada rekan sejawat saya nanti. Ya, Alhamdulillah saya juga senang Bu Wiwin dan bersyukur apa permasalahan yang telah dihadapi Bu Wiwin ternyata sudah ada solusinya. Lalu kira-kira komitmen apa yang Bu Wiwin lakukan untuk dapat menjalankan rencana itu? Apakah Bu Wiwin telah menyiapkan juga deadline-nya? Iya Bu, setelah saya melakukan sharing-sharing bersama rekan sejawat saya nanti ya Bu Nima, saya juga harus segera memulai mempersiapkan tugas-tugas saya yang harus saya lakukan untuk kelancaran kegiatan supervisi yang akan saya lakukan bersama rekan sejawat dan tidak akan menunda-nunda lagi Bu Nima. Kemudian dukungan apa yang kira-kira Bu Wiwin harapkan untuk bisa mewujudkan komitmen yang sudah dibuat tadi? Mungkin saya juga membutuhkan motivasi dari rekan-rekan sejawat saya yang lain agar lebih bersemangat Bu Nima. Jadi untuk mendukung komitmen yang sudah Bu Wiwin buat tadi, Bu Wiwin meminta motivasi dari para rekan sejawat, begitu ya Bu? Iya Bu, selain itu juga saya mau sharing lagi dengan teman-teman CGP saya Bu Nima agar lebih lancar lagi. Jadi dukungan teman CGP juga penting ya Bu Wiwin? Iya. Nah, luar biasa, solusi telah kita dapatkan dan semoga apa yang kita obrolkan tadi membawa manfaat untuk panjenengan dan orang-orang yang ada di sekitar panjenengan. Terima kasih ya banyak ya Bu Wiwin. Sama-sama Bu Nima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bantuan Bu Nima. Sama-sama Bu Wiwin, sampai ketemu di lain waktu ya. Iya. Nah, Assalamualaikum Bu Nima. Waalaikumsalam Bu Wardah. Baik Bu Nima, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bu Nima melakukan coaching dengan kucing. Terkait proses tadi ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Apakah boleh Bu Nima? Boleh Bu, silahkan. Alhamdulillah. Baik Bu Nima, bagaimana performa Bu Nima tadi dalam kompetensi proses coaching yang telah dilakukan? Menurut saya tadi, performa yang sudah saya lakukan telah menggambarkan kompetensi yang sudah saya inginkan Bu. Jadi yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Oh begitu Bu Nima. Nah, apa yang membuat Bu Nima dapat menilai demikian Bu? Dalam proses coaching tadi Bu, saya sudah melakukan 3 kompetensi, yaitu sudah hadir sepenuhnya sehingga coaching mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Saya juga sudah aktif mendengarkan apa yang diceritakan oleh coaching, kemudian pertanyaan yang saya ajukan juga sudah mengiring coaching dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang telah beliau hadapi. Oh begitu ya. Nah, sekarang sudah Bu Nima lakukan tadi dalam melakukan coaching, apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang telah dilakukan tadi Bu Nima? Iya Bu, untuk yang telah saya lakukan pada proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu Nima, jadi yang sudah Bu Nima sampaikan menurut catatan saya memang sudah sesuai ya. Di catatan saya
Bu Nikma tadi sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, kemudian hal itu terbukti dari ketika Bu Nikma melakukan coaching, merasa setara dengan coaching, kemudian tidak ada perbedaan strata, dan kemudian Bu Nikma juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bu Nikma sudah berusaha menggali aktivitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi dari permasalahan yang telah dihadapi oleh coaching tersebut. Kemudian Bu Nikma juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar bisa memaksimalkan potensi dari seorang coaching tersebut. Tadi saya lihat Bu Nikma juga sudah menunjukkan kompetensi inti sesuai pertanyaan di pra-supervisi tadi yang telah kita lakukan. Bu Nikma mengharapkan ada 3 kompetensi inti ya Bu Nikma yang dikembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang 3 mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu tadi sudah dilaksanakan oleh Bu Nikma. Dari catatan saya, Bu Nikma sudah melakukannya dengan baik, dan yang penting dari proses tadi, Bu Nikma melakukan coaching sudah dengan menggunakan alur tirta, di mana Bu Nikma sudah melakukan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, lalu menanyakan rencana aksi, dan kemudian bertanya tanggung jawab atau komitmen dari coaching. Alhamdulillah secara keseluruhan tadi Bu Nikma sudah melaksanakan proses coaching itu dengan sangat bagus dan luar biasa Bu Nikma. Ya, terima kasih banyak Bu Arda atas umpan balik konstruktif yang telah Panjenengan berikan kepada saya. Nah, bagaimana pendapat Bu Nikma setelah mendengarkan ini? Saya juga sependapat Bu dengan apa yang sudah Bu Arda sampaikan mengenai hasil observasi yang telah dilakukan tadi. Nah, ini sekarang pertanyaan terakhir ya Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nikma kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang dimana coach tadi merasa ada sedikit unek-unek yang ingin disampaikan. Kemudian seharusnya saya juga menggunakan teknik stop Bu Arda agar coach saya lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang beliau hadapi. Oh begitu, jadi dengan menggunakan teknik stop ya Bu ya, untuk bisa mengarahkan kunci supaya bisa rileks, kemudian nyaman pada saat percakapan kunci. Baik Bu Nikma, hasil supervisi ini akan saya tulis ke dalam form supervisi akademik ya Bu Nikma ya. Baik Bu Arda. Ya, Bu Nikma, kehadiran penuh atau presensi ini menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan juga tidak hanya kompetensi ini saja, tapi juga kompetensi yang lainnya agar semakin maksimal dalam memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya pada saat percakapan coaching. Saya juga berharap semoga proses ini juga nantinya menjadi bekal dalam diri Bu Nikma agar kedepannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pemberian pelayanan coach. Lalu Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta ya Bu ya, harus rinci, yaitu menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi, serta tanggung jawab atau komitmen. Alur tersebut harus dilaksanakan secara urut. Nah, alur tirta itu merupakan sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus ke depannya untuk Bu Nikma. Baik, terima kasih banyak Bu Arda atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Ya, sama-sama Bu Nikma. Semoga percakapan coaching yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat, dan semangat terus
terus Bu Hikmah dan sukses selalu ya. Oke, terima kasih Bu Ada. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.